Apa yang terjadi ketika seorang polisi yang terbiasa menangani kasus kriminal, menghadapi kekerasan, dan menegakkan hukum, justru memilih untuk meninggalkan segalanya demi kehidupan religius? Kisah ini bukan sekedar tentang perubahan profesi, tetapi sebuah perjalanan di mana seseorang menemukan makna sejati dalam hidupnya. Mari kita telusuri kisah luar biasa dari Suster Tosca Ferrante, seorang mantan polisi Italia yang kini menjadi pemimpin sebuah biara. Tosca Ferrante lahir di Napoli, kota yang terkenal dengan budaya dan sejarahnya yang kaya, tetapi juga penuh dengan tantangan sosial. Sebagai seorang putri dari keluarga militer, nilai-nilai disiplin, keadilan, dan tanggung jawab sudah tertanam dalam dirinya sejak kecil. Tidak mengherankan jika di usianya yang ke-19 tahun, dia memutuskan untuk bergabung dengan Kepolisian Nasional Italia. Menjadi seorang polisi bukanlah pekerjaan yang mudah. Setiap hari, Tosca berhadapan dengan berbagai kasus kriminal, dari pencurian hingga kekerasan. Namun, ada satu hal yang selalu dia ingat dari ajaran ayahnya. Dia pernah mendengar petuah dari ayahnya yang mengatakan bahwa seorang penegak hukum bukan hanya tentang menangkap penjahat, tetapi juga tentang menegakkan keadilan dan membantu mereka yang membutuhkan. Namun, seiring waktu, pertanyaan mulai muncul di benaknya. Apakah ini jalan hidup yang benar? Mungkin ia bangga menjadi polisi. Ada kekosongan yang ia rasakan. Ia mulai mempertanyakan tujuan hidupnya. Apakah hidup hanya sekedar bekerja, menangkap pelaku kejahatan, dan menegakkan hukum? Di tengah pencariannya, ada satu peristiwa yang mengubah segalanya. Peristiwa yang tampaknya sederhana, tetapi begitu mengguncang hatinya. Hari itu, Tosca sedang bertugas di kantor polisi Tor Pignantara di Roma. Seorang remaja ditahan karena mencuri. Ini adalah pelanggaran pertamanya. Dia ketakutan, menangis, dan meminta pelukan. Tetapi Tosca yang teringat oleh aturan menolaknya. "Saya tidak bisa, saya sedang berseragam," katanya kepada anak itu. Tapi setelah pulang ke rumah, kata-kata anak itu terus terngiang di kepalanya. Ia bertanya pada dirinya sendiri, "Apa yang sedang kamu cari?" Untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa aturan dan seragam telah menghalanginya dari sesuatu yang lebih mendalam, yaitu belas kasih. Dan disitulah ia mulai mendengar panggilan yang lebih besar. Pencarian makna itu membawanya ke sebuah kongregasi religius, sebuah tempat di mana ia menemukan jawabannya. Di sana ia menyadari bahwa Tuhan memanggilnya bukan untuk menegakkan hukum duniawi, tetapi untuk menuntun jiwa-jiwa yang tersesat. Keputusan ini tentu tidak mudah, melepaskan seragam kepolisian yang telah dikenakannya selama 5 tahun, meninggalkan kehidupan yang sudah dikenalnya, dan melangkah ke sesuatu yang benar-benar baru. Tetapi bagi Tosca, ini bukan perpisahan. Ini adalah perjalanan menuju kehidupan yang lebih bermakna. Tahun demi tahun berlalu, dan Suster Tosca semakin mendalami panggilannya. Ia tidak hanya menjadi biarawati, tetapi juga seorang pemimpin. Pada tahun 2024, ia merayakan 25 tahun kaul kekalnya dan diangkat menjadi superior general dari kongregasi Suster-Suster Maria Ratu Para Rasul. Kini di usianya yang ke-55 tahun, ia juga bertanggung jawab atas pelayanan panggilan, kerasulan kaum muda, dan perlindungan anak-anak, serta orang dewasa yang rentan di wilayah Tuscany. Dari seorang polisi yang menegakkan hukum dengan tangan besi, kini ia menjadi seorang pelindung dengan hati yang penuh kasih. Itulah kisah Suster Tosca Ferrante yang mengajarkan kita
bahwa terkadang jalan hidup yang kita pilih di awal bukanlah tujuan akhir. Kehidupan terus berjalan dan panggilan sejati kita bisa datang di saat yang tak terduga. Seperti Tosca, kita semua memiliki kesempatan untuk menemukan makna hidup yang lebih dalam, asal kita berani mendengarkan suara hati kita. Terima kasih telah menonton. Jika sobat-sobat Katolik terkini merasa terinspirasi oleh kisah ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan kepada orang-orang terdekat Anda. Sampai jumpa di video berikutnya. Pace e bene.